Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah yang barusan kita baca populer namanya surah Al-Falaq. Secara bahasa arti Al-Falaq itu membela. Apapun yang terbelah disebut dengan falaq. Baik sifatnya materi ataupun immateri. Ketika habis gelap malam, pekat malam, lalu nampak cahaya putih di ufuk timur, disebut dengan falaq. Karena kegelapan malam, kepekatan malam lah dibelah dengan datangnya cahaya putih. Itulah makanya sering disebut oleh orang falaqo subuh. Karena datangnya subuh itu setelah hilang kegelapan malam, nampak fajar, al-fajr. Manamolahnya suasana saat ketika itu adalah falaq. Lalu terpakai istilah falaq itu untuk segala sesuatu yang terkuak terbuka atau terbelah. Waalaikumsalam. Birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil falaq. Rabb, Tuhannya Al-Falaq, yang telah menciptakan cahaya subuh. Disebut dengan itu sebagai syarat bahwa sepekat apapun, segelap apapun kehidupan kita ataupun apa yang kita derita, kita alami, tidak ada nampak titik terang, kembali tersumbe, kembali terpakuk, kembali terhalang, seakan-akanlah kalam. Orang awak cok bilang lah kalam kulallah, kulallah dan kalam ini, kalam kulallah. Ya artinya manalah kemari tak nampak jalan keluar, tak tutup mati. Jangan putus asa, jangan hilang harapan. Tidak boleh. Berlindunglah kepada Allah yang mencipta cahaya subuh. Kegelapan malam pun terbelah dengan datang cahaya subuh, fajar. Itu dia gambaran. Makom malam jako itu sebagai gambaran ketiadaan cahaya, tiada nur. Orang yang berada dalam kegelapan semuanya hitam. Dia tidak dapat petunjuk.
tidak dapat pedoman dan tidak tahu jalan. Itulah malam. Itulah makanya nanti kesesatan namanya zulumat, zulma, jamaknya zulumat. Karena orang yang sesat adalah orang yang berada dalam kegelapan, tidak ada petunjuk. Tidak bisa hanya medale. Kalam saya. Dikatalah kesesatan itu dengan kegelapan, dengan zulumat. Karena siapa senan sase, ia tidak dapat petunjuk, tidak dapat cahaya, tidak dapat tuntunan, pedoman, arahan, bimbingan. Kemudian petunjuk disebut dengan nur. Minal zulumati ilal nur. An-nur itu cahaya. Dengan ada cahaya kita dapat. Jalihnya kita membeda sesuatu gini kan tidak ada cahaya. Dapat petunjuk. Betul lah kau. Kau bisa baca sini. Abi jenter mereka. Bahkan Pak Yaman pun bisa nampak. Dia ada kan? Dia ada cahaya, nur. Cahaya itu kan nur. Maka disebutlah nur itu dengan petunjuk. Disebut dengan petunjuk. Daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kesesatan kepada petunjuk. Minaz zulumati ilan nur. Terkuak, terbukanya kegelapan, falak. Ada penguasa, ada pencipta. Keterbukaan. Ada yang akan mengusir kegelapan, yang akan memberikan kepada kita solusi-solusi, jalan-jalan. Itulah dia Rabbil Falaq. Katakanlah kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad. Mula-mula kan ke Nabi Muhammad. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Kalau kita baca berlindung, tentu ada sesuatu yang kita takuti, yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan. Ada dua. Yang pertama sadang tak jadi, yang kedua berpotensi berpulang untuk tak jadi. Itu kejahatan, keburukan, kejelekan yang sedang tak jadi, kejahatan, keburukan dan segala macam yang berpeluang, berpotensi bakal terjadi. Kita berlindung dari itu. Dari neraka kita berlindung, alun terjadilah, tapi pasti terjadi. Daripada azab kubur, alun lah, walau masuk kubur lah, tapi kita harus berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Fitnah Dajjal muncul ya. Nado muncul Dajjal, Ad-Dajjalun, Dajjal kita, para pembohong, para penipu, para curang, para pengicuah. Itu Dajjalun. Tapi nan Dajjal sebenarnya Dajjal lalu kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Alun itu. Wa min adabi jahannam. Alun wa min fitnatil mahya wal mamat. Al mahya Allah mamat alun. Wa min syarri fitnatil masih dajjal alun boleh. Tapi pas terjadi. Yang sedang kita alami saja kejahatan, kejelekan, keburukan, mudarat, bahaya pun kita berlindung supaya dienyahkan, disingkirkan atau dijauhkan kita daripada kejelekan, namanya syar. Bahkan diri kita sendiri jelek, karena ada sisi diri kita yang buruk.
Dibaca tu. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Min syurur, dari kejahatan diri kita. Sebab diri kita ko berpeluang berpotensi untuk elok, berpeluang berpotensi untuk buruk. Ada sisi-sisi buruk kita. Kita berlindung itu, jangan sampai kita dikuasai, dikalahkan oleh sisi buruk kita yang masyar. Kan dalam mukadimah pidato atau ceramah atau khutbah yang kita sering dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil. Jadi ada syur. Kita kan acok mananga, tapi kadang-kadang dia acok mananga lupa kita memahami ana kita dengar. Atau kami acok membaca tapi kadang-kadang lupa adu min syururi sina. Ada sisi kan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Allah beri ilham kepada nafsu kita, diri kita, peluang untuk fujur, kedurakan, dan peluang untuk ketakwaan. Nah, dari sisi jelek buruk diri kita, kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi, tidak kuasa. Kita berlindung. Itu namanya syar, jamaknya syurur. Syar. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falak. Falak ada juga yang menterjemahkan kepada Tuhan pencipta makhluk. Cahaya subuh itu kan sebagian makhluk. Ditonjolkan cahaya subuh menjalin begitu. Habis gelap terbitlah terang. Muncul cahaya seberkas cahaya di ufuk timur. Fajar itu adalah membawa harapan. Kegelapan membawa ketakutan. Karena suasana malam itu suasana berpeluang besar untuk berbagai macam syar kejahatan. Lalu hanya satu-satunya dialah yang berkuasa untuk mengenyahkan, menyingkirkan segala macam syar. Termasuk kegelapan malam. Jadi malam itu seakan mengisyarat kepada kita kumpulan berbagai macam kejahatan. Bukan malamnya, tapi suasana malamnya. Ada yang kuasa untuk mengenyahkan, menyingkirkan cahaya malam. Nanti bawa ketunya. Itulah dia Rabbil Falaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, keburukan apa yang dia cipta. Allah menciptakan segala dua. Kedua-duanya baik menurut Allah. Bagi kita, kita nak baik, nak buruk, nak jelek, nak rancak. Ulai bulu kecil kita buruk, tapi kecil pacarnya rancak. Barawana lah ulai dan tadu deh. Dan takui ulai dan tadu matono sedang rimbang, dan takui sianu pengadu, amak no pembualang. Tapi ulai dan tadu itu adalah peminatnya kiranya. Ada peminat. Seganas-ganas singo beruang itu ada peminat. Segala-gala anjing ada yang menangis macam anjing. Jadi kan sisi baik buruk itu kan awal. Dari Allah, dia Allah tidak ada yang buruk. Allah itu maha baik. Dia tayyib, baik. Dia jamil, indah. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Cuman dek kita makhluk, ane tak ketuju, ane tak kita suka, anak buruk ada apa? Jawab buruk diorang. Nah, ayo buat tak kagih, minyak habis, ban becor. Kecil saya buruk. Kecil tak kagih, tapi kecil orang sebelah. Alhamdulillah, rezeki kau sah. Si buruk. Yang kecil awak nak sakit dan buruk kecil doktor tu minta rezeki mah. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuq
Rezeki dokter tu harus sakit, Pak. Harus mati orang untuk rezeki orang tukang oleh kapan. Yang kapan tu ni minta rezeki ya. Secara tak langsung banyaklah orang mati. Secara tak langsung. Tu. Banyak orang niat supaya jalan-jalan raya kau berlubang-lubang, jembatan runtuh. Tak langsung je ni. Punya minta rezeki senang. Tukang borong. Begitu saja terus. Begitu Allah mengatur secara istilahnya kan begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan dipergelarkan di antara manusia. Di orang Minang batangko ayat ko. Idi ko coroda pilati sekali kata sekali kawa kecuali ketika berhenti di bawah panjang saya atas. Itu tak tambah orang. Kini ko keserang berhenti baru sebentar diputar. Bentarlah putar menjelang bulan berapa? Menjelang bulan lah. Ini jangan berarti wa tilkal ayyam. Itu sekarang surah Ali Imran. Demikian itulah hari ko nudawil, kami pergantikan, kami persilih gantikan. Manusia. Walladzi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhkara aw yarada syukura. Kan surah Al-Furqan sebelum ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebelum itu walladzi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhkara aw arada syukura. Kami jadikan bagi kamu malam dan siang silih berganti. Siapa yang ingin mengambil pelajaran dan bersyukur atas semuanya itu. Karena malam ada faedahnya, siang ada faedahnya. Malam berfaedah. Namburu malam ko kan kece orang nanda sukoi malam. Nah, kan? Ya, hujan ko buruak kece orang ndak ketujuh hujan. Kece orang kale es tu mari. Kale es kale cendu apa ke es. Hari hujan kepanjang saya kata, tapi orang ngalai miso, ngalai bakso, tujuhnya itu tu, ngalai kopi, tujuh nah, kopi seteng susu setang, ketujuhan aja tu. Itu dia. Nah, kembali kita kepada ayat min syarri ma khalaq. Dari kejahatan ma apa saja yang dia cipta. Khalaqa itu kan mencipta, pasti ada yang mencipta. Yang mencipta satu-satunya dalam semestanya lah dia, Khalik namanya. Berarti dia yang menciptakan kejahatan, ya. Tapi namanya bukan kejahatan bagi Allah. Dari kejahatan yang tercipta. Itu akhlaknya kita kepada Allah. Jangan dinisbatkan yang buruk kepada Allah. Sebab yang buruk itu cuma kita. Ayat kedua ko namanya umum. Umum. Umum berlindung kepada Allah dari segala apapun yang namanya syar. Apapun yang buruk, yang jelek. Sisi pandang kita. Berlindung kepada Allah agar keburukan, kejelekan itu jangan menimpa atau kita alami. Atau agar kita bisa selamat melalui keburukan. Karena keburukan itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Kami akan cobai kamu dengan syar dan khair, fitnah sebagai ujian. Berarti syar itu diizinkan terjadi untuk ujian. Sakit syar lah. Sakit syar. Tersai tangan syar lah. Syar. Pajatuh syar, rusak syar, merugi syar, tapi itu adalah ujian. Ujian bagi orang yang mengalaminya. Ujian bagi orang yang mengalaminya. Bagaimana ketika itu menghadapi ketika syar terjadi.
Jadi berlindung kepada Allah daripada segala macam syar, kita bisa menghadapinya, bisa mengatasinya, jangan sampai kita nanti ditimpa oleh syar itu. Dan syar pasti ada. Tidak mungkin tidak ada syar. Kalau tidak ada syar, tidak berzeki sekian banyak orang. Tutui masaki, tutui bengke, tutui peti. Bara banyak PT-PT yang kagulung tikar, tidak ada syar. Angkali Al-Habib nak mengali dah boleh. So pakai orang lencak tulis ni. Sepatunya nak kumu-kumu, dah laku semir kan. Anda bisa dah. Allah menciptakan memang itu zaujain. Zaujain sepasang. Nah, cuma bagaimana kita ketika menghadapi syar itu? Itu masalahnya. Ketika kita menghadapi syar itu bagaimana kita? Kita berlindung kepada Allah agar kita bisa menghadapi syar, karena ini ujian. Yang tak kata jadi syar tak ada di surga salah. Di surga tak ada syar. Di surga lencak kepanjang saya, elok terus saya. Nan syar kepanjang saya di neraka. Nan silih berganti dunia. Mentu salah gajinya. Kecek gaji tapi ketika kita mengalami payah juga. Syar. Jadi apa istilahnya yang akan menyingkapkan, menghilangkan, melindungi, menjaga kita ketika syar terjadi adalah Rabbil Falak. Bahwa kau nak Rabbin Nas, bahwa kau nak Rabbil Alamin, Al-Falak tu cocok. Sebab Al-Falak itu membuka, menyingkapkan, membela. Jadi malam saya nampaki nak talok di lampu di malam tu. Bara lampu talok dekat terang aja dah. Dipecah oleh hanya secercah cahaya fajar, dan itu menggembirakan. Puncak kegembiraanku adalah ketika baru muncul. Habibku tasasa lah laki-laki alamuna dalam puncak kebahagiaan Habib ni mah. Tak buka pintu. Tak tiba dalam tu, tak buka pintu. Tiba dalam susah lah memang lamun aja. Tak ada orang lama-lama di WC tu. Gila aja orang. Jadi pas terbuka kegelapan tu, bahagia Pak. Bahagia. Alhamdulillah. Hidup lampu. Orang hidup tu alhamdulillah. Lah hidup kau kan macam-macam tu jadi kan. Itulah dia falak. Jadi kepada Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Sebab Rabb itu mencipta, menguasai, mengatur, mengendalikan, menjaga, memelihara, melindungi. Namanya Rabbil Falak min syarri ma khalaq, umum. Jangan lupa bagi orang beriman, syar itu adalah fitnah, ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35 tak salah. Ya. Kepala Habib cek Quran sikit. Orang yang mana tu dah minta Habibuna. Mesti ke kepala Habib masuk surga Habib yang minta Allah. Tapi kami dulu. Al-Haji Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 halaman 324. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, dia za'iqah, merasakan kematian. Halaman 324 ayat di bawah 35. Wa nabluukum, nablu, kami akan mencobaimu. Bala cobaan. Jadi nablu, kami akan membalai, mencobaimu. Pasti cobaan itu pasti. Jadi tidak.
Walana balwannakum itu pastinya. Demi sungguh pasti kami akan mencobaimu. Nabalu kami akan mencobai kamu syar. Berarti syar cobaan. Syar itu bala. Bala terbagi dua. Bala yang berupa syar, bala berupa khair. Kalau terjemahkan, kita terjemahkan bala itu cobaan, ujian yang berupa syar dan berupa khair. Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan syar itu segala yang tidak diinginkan manusia, segala yang tidak disukai manusia, yang tidak senang manusia, yang tidak diharapkan manusia, terjadi menimpa dirinya, namanya syar. Itu syar. Khair segala yang manusia pandang rancak, elok, baik untuknya, walaupun untuk orang yang jelek. Nah, khair kedua-duanya ujian, cobaan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Kami pasti cobai kamu dengan syar, dan khair sebagai fitnah, ujian. Berarti syar itu adalah cobaan. Dan kita pasti akan mengalami syar. Tidak ada kita tidak mengalami syar. Ini cobaan hidup. Dan khair cobaan juga. Cuman orang jarang yang memahami besok khair itu cobaan. Berlebau, mendapat, sukses, berhasil, naik, beruntung, diangkat, dianjuang, diamba, gadang. Itu khair. Cuman jarang orang yang menyadari bahwa sedang mendapat bala. Nah, orang memahami bala itu adalah yang syar-syar saja. Malahan yang khair itu lebih parah kalau kita dicoba dengan itu. Sebab orang cok lupa dengan khair. Fitnatan, ujian, wa ilaina turja'un. Ilaina, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Saat kamu dikembalikan kepada kami, kami akan memberikan kepada kamu balasan ketika kamu dicoba dengan syar, ketika kamu dicoba dengan khair, bagaimana sikapmu ketika itu. Kami di saat kamu akan dikembalikan kepada kami, di situ nanti kami akan memberikan balasan. Itu dia syar. Yang perlu kita pahami, kita garis bawahi, syar itu sebenarnya bukan jelek, bukan buruk. Cuma kita memandang, kita menganggap buruk, jelek, tidak rancak, karena kita sedang di bawah. Tiba di lagu namanya alah si kanduang si dorak-dorai. Mengko bana badan sedang anak merasai, roda sarang di bawah. Nah, ada syar itu hanya cobaan. Dan cobaan itu tidak lama. Pak Guru kan ada di samping Pak Imam, di samping Pak Haji, Pak Guru. Anda aku tidak sampai cobaan kan? Ini cuma sekali saya. Patangku baru selesai anak SMP ujian akhir. Ujiannya sepekan kurang. Nah lama enggak? Sekolahnya lama beraja. Ujian sebentar. Tidak ada kan lama ujian sebentar. Cuman nang sebentar aku rasa sehari rasa setahun. Sehari setahun. Cuma kau buat sempelo, nago sehari sangko daun. Jangan sangko baca lama, baca lama sehari rasa setahun nama tu. Pandai lah memudi buya awak tu. Buya nani Padang, kan pandai cik-cik lah. Itu masalah. Tidak lama.
Nah, masalahnya bagaimana ketika kita dicoba dengan syar, kita bisa menghadapi melalui. Itulahnya. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Doanya banyak. Semua doa-doa. Bacalah. Allahumma inni a'udzubika min syarri. Allahumma inni a'udzubika min syarri. Allah banyak syari-syari. Tinggal di kita berdoa saja. Umumnya diawali dengan Allahumma atau Rabbi. Allahumma inni a'udzubika min syarri, min syarri, min syarri, min syarri. Kita baca je Allahumma inni a'udzubika min syarri. Min syarri. Ikutnya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal demikian, dua saja. Yang pertama, ada syartu dan sadang kita alami, ada berpeluang untuk terjadi. Kedua-duanya kita berdoa. Dan sadang kita alami, memohon kita kepada Allah agar dijauhkan, disingkirkan, diselamatkan kita ketika mengalami syar. Tapi yang berpartisi untuk terjadi, kita diberi oleh penjagaan perlindungan, jangan terjadi. Seperti cakap, neraka lu masuk adalah ada kubualun, ada kubualun kita lalui. Jajalun boleh, tapi sakini kita lah. Perlindungan kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara dan diselamatkan. Itu syarri. Min syarri ma khalaq, yang tercipta. Dan ingat, syarri itu tidak akan terjadi kalau dia tidak izin. Tidak satu pun di alam semesta yang terjadi begitu saja tanpa izinnya. Kalau ada terjadi begitu saja tanpa dia tahu, tanpa izin, berarti Allah tidak berkuasa oleh. Tidak berkuasa. Cuman kita kadang-kadang acuk menganggap Allah itu tidak berkuasa. Bisa, pasti bisa. Itu tidak berkuasa Allah. Kalau bisa, pasti bisa. Saya katakan kalau tidak boleh ada Allah, bisa aja. Allah kuat mas. Itu kadang-kadang kata-kata aku bisa menyebabkan kita secara tidak langsung kita menunjukkan lebih kuat daripada Allah. Hati-hati dengan kalimat. Pastilah. Jangan bisa malang pak, jangan bisa mambe pak. Tampuk, sana pak. Sianam bisa aku. Bahasanya secara bahasa keimanan tu karena ibana wa. Siapa bisa? Allah ni bisa. Nabi Muhammad jawab, siapa yang bisa menjaga Muhammad di pedang ni? Allah. Kan kita tahu ceritanya kan. Ketika Nabi Muhammad diunus oleh pedang, beliau sedang talaluk, pedang tergantung diambil oleh orang kafir, pedang dibangunkan. Muhammad, siapa yang bisa menjagamu, melindungi daripada aku ini? Allah, otomatis Allah. Kalau siapa, pasti Allah. Nah itu dia. Jadi bahasa awak kadang-kadang harus dino-ino, diranu-ranuangkan sebelum malatui keluar. Nah di situ maknanya nanti qaulan sadida, kata-kata cokot tapi betul lurus. Itu sadida, qaulan sadida, kata-kata tepat betul lurus. Sadida, wa qulu qaulan sadida. Sebab kata-kata kok ada yang bisa menyerumuskan kita masuk neraka walaupun sepetak. Yang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat jaraknya ke bawah. Bisa tanpa disadari oleh orang kok, satu patah katanya kiranya itu yang mengantarkannya masuk ke neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat jurang ke bawah. Hadis saya. Nah, hadis saya. Jadi syar nanti terjadi itu atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Tapi itu juga bagi kita untuk cobaan. Bagi orang lain untuk rezeki. Malam dawa di Amerika siang. Gitu kan? Jadi ketika kita ke bawah, orang kata namanya jungke, jangko, karimbo apa buah.
Atau jungkek karang kedua apa? Anak seorang menentu jauh. Deng ke bawah, angkat deng ke bawah, jangkau. Jadi syar cek itu diperganti-gantikan. Ya, dulu cek, baru dirinci. Di antara semua yang namanya syarat-syarat itu yang akan dilalui oleh kita tanpa kecuali kita pasti melaluinya. Yang pertama, malam. Yang kedua, tukang ambui. Tidak ada kita kena ambui orang. Pasti kita ambui. Dan ketiga daripada dengki. Ketiga-tiganya kita akan melewatinya, akan melalui tiga hal itu. Yang pertama dulu. Berarti ayat kedua umum. Ayat ketiga taksis khusus. Nah, kita ambil contoh. Bapak, ibu-ibu, ambo undang bapak-bapak, ibu-ibu ke rumah Mbok Biswa sesudah sah. Kan masuk sedalahnya tu? Masuk kan? Masuk sedalahnya. Habib dia lupa. Inyak dia lupa. Pak Ji dia lupa. Tak perlu sebut itu dah. Habib, Inyak, Pak Ji tak perlu sebut. Sebenarnya kita masuk bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi disebut nanti koko, nanti koko nampak yang jangan lupa. Berarti itulah batakan ke mana, jangan lupa. Tetengok. Pergi ke rumah lah besok, pun nak masuk dah. Contoh dah. Contoh, ke rumah besok kau. Pergi ke rumah lah, bawa nasi, ada. Contoh. Dari semua kejahatan, keburukan, kejadian semua umum, berlaku umum. Baru pertama min syarri ghasiqin, dawakan syarri ghasak yang dikatakan gasak, bukan gasak bahasa Minang, bahasa Quran. Kalau gasak bahasa Minang itu lain masalah. Awalu zulmatil lail, mulu malam pakai, namanya gasak. Mulu malam lah pakai, namanya gasak. Nanti menjadi ghasiq, malam yang mulai atau awal gelapnya malam. Waqab, uqub masuk. Waqab tu masuk. Adik tak buang? Dari kejahatan malam apabila dia telah mulai masuk ke gelap. Awal kegelapan. Ketika itu orang sudah mulai berencana. Bahkan setan-setan, jin-jin sore-sore hari lah berencana. Sore-sore hari, sanju-sanju hari kan setan-setan, jin-jin kan berkeliaran mencari tempat di mana bisa bermalam, makan malam. Menyambut kegelapan malam sebab potensi kejahatan di malam hari itu lebih besar dibanding siang. Masalahnya bukan malamnya, suasana, keadaan malam itu berpeluang besar untuk kejahatan malam apabila dia sudah mulai gelap banyak sembuh. Kupu-kupu di siang hari mencari makan dalam taman. Kalau kupu-kupu di malam hari mencari makan dengan senyuman, kan di malam harinya. Cuma kupu-kupu tak ada nak galak siang hari tu. Malam hari kupu-kupu malam.
Malam ceko peluang. Serangga-serangga, binatang-binatang berbisa beroperasi malam. Malam ceko tu suasana dipakai untuk kejahatan. Bahkan pengumuman malam lo keluar. Pengumuman tengah malam. Titik, jangan sambuah. Kau panjangkan dia. Share malam. Jadi malamnya tidak masalah. Cuman suasananya, keadaannya, waktunya dipakai untuk itu. Dibaca sajalah daripada syarnya ghasik malam apabila dia waqab, mulai masuk gelap. Orang sudah mulai mengatur siasat, strategi dan rencana. Sifatnya umum, saja keburukan, kejelekan yang muncul, yang timbul di malam hari umum, saja. Yang kalau kita rinci itu panjang. Dengan menyebut itu berarti aku berlindung kepada Allah, pencipta falak, dari semua kejahatan yang terjadi, yang tercipta, dan terutama dari kejahatan malam. Apa saja kejahatan, kejelekan, keburukan yang timbul, yang muncul, yang terjadi di malam hari ketika dia waqab. Apabila dia waqab, masuk kepada gelap malam. Termasuk namanya pencurian, pembegalan, bahkan daripada serangga yang malam keluar. Kami bercerita seketik, biar orang azan seketik, biarlah orang azan. Tak, biarlah orang azan. Biarlah, banyak menegas. Biasalah orang azan. Nak ngaji kan? Kami dulu, tinggal dulu tersangka. Ada satu tampek tinggal namanya tapioka. Kalau kawan-kawan mendengar galaknya tu. Tapioka aku satu perumahan untuk murid-murid yang ada lima tampek. Terkenal itu tampek yang sangat angker, tempat yang tak sembarang kami tinggal di situ. Pada mula namanya geng tapioka. Di tepian Batang Selo, mandi ke sungai. Salah satu di ketika dulu kita tahu, baso kalau hujan ko hari malam, itu sipasan keluar. Hujan dari siang, sipasan keluar. Sipasan tak tangguh-tangguh, seperti merah ke hitam-hitaman. Ini kadang-kadang masuk ke sela-sela penyakit sipasan ku ke patang tersapi. Jadi kami kalau lah hujan hari biasanya di bawah pintu tu sempat sampai kini mau teraja menyampa hendak bawa cetung ke rumah satu malam mau nyampa pintu ini secengang semuanya pernah merasuat sama pintu masuk setelah apa masuk pesan anda menyelipi jadi masuk kasih petu lalu jangan di kawan bahasa ruang seperti itu. Mama amai. Tak sekolahnya. Amai. Mangi amai. Sangguang laki ujung kakinya. Ujung kaki. Malamnya keluar. Dan itu termasuk syarigha sikin. Sebab tu. Seterusnya. Ada suami kehilangan buruang malam hari. Ipancuang di bininya malam hari gitu. Kan kejahatan malam. Alah habis. Jalan dia. Syarigha sikin. Jadi banyak terjadi syar, keburukan, kejelekan di malam hari yang tak mungkin kita rinci. Rinci tak boleh. So kebakaran petang malam ini dah terjadi. Umumnya azab terjadi di tengah malam.
Azab itu terjadi di 3 kali, di 3 waktu. Malam, tengah malam, subuh, pagi, dan siang, tengah hari, ketika Qailullah, sore Al-Arab. Jadi di suasana kau kita berlindung-berlindung. Kawan-kawan bo ketika Gunung Merapi badan tuang tu ndak lalu leh malam hari. Jam 2 malam lantuang. Tu lah karuh-karuh bunyi menggalaga di kawah tu, itulah takwi. Malamnya jangan-jangan kau muntahnya malam hari. Apa pentingnya kita membaca ayat kau kalalo? Sini. 3 kali kan? Pentingnya kita membaca qul Allah, qul huwallahu ahad, qul huwallahu 3 kali. Kalalo disapukan ke badan. Paga tameng perisai diri. Karena ada kejahatan yang di luar pantauan jangkauan pengetahuan kita. Ilmu kita sangat kecil sedikit. Bagaikan kata gurunya Nabi Musa, bagaikan seekor burung mematuk patukannya ke air laut, tak bawa di air laut semuncuang. Segitu ilmu Allah. Nah samudera luas ilmu Allah. Tu ajaran guru Nabi Musa, kata Nabi Musa. Segitu ilmu Allah. Jadi kejahatan tu banyak saja dan tak tahu. Penting sekali kita berlindung kepada Allah daripada berbagai macam kejahatan. Namanya min syar. Jadi ghasikin idza waqab. Ghasik adalah gelapnya malam, waqab uqub mulai masuk gelap malam. Daripada kejahatan malam apabila telah mulai gelap gulita. Baca kalau baca sekian banyak wirid dan ayat, lalu kitalah bertawakal, lah berserah diri kepada Allah. Di suatu tempat sedang lama lalu masuk pusat ke rumahnya malam punya pusat juga plong apanya tiba tengah rumah pusat. Ini selamat. Kan tak pernah dia berencana gitu. Tak pernah agak pusuh tiba rumah. Kalau amih bawa sepusuh nak salah. Namanya syariqah sikin idaqab. Sekian kaji wak dia menghormati waktu. Sekian kaji kita malam hari ini. Intinya lah dapat kita cakap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mencipta segala sesuatunya. Satu, dialah yang membuka, melepaskan, menyingkirkan apapun, segala sesuatunya, termasuk menyingkirkan kegelapan malam dengan memunculkan cahaya subuh sebagai isyarat bahwa apapun suasana yang kita alami, segala apapun, sepekat apapun, sesedih seduka apapun, larilah kepada dia, karena dia syarri, dia Rabbil falaq. Sekian kaji kita, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.